Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman masih menggunakan C#. Di video yang ke-21 kita akan mulai belajar tentang Object Oriented Programming atau OOP. Kalau di Indonesia kan pemrograman berorientasi objek. Materi yang pertama adalah kelas dan objek. Saya akan jelaskan dulu konsep tentang sebuah aplikasi. Jadi sebuah aplikasi itu isinya adalah file. Jadi di dalam aplikasi itu pasti ada kumpulan-kumpulan dari file seperti yang kita buat di dalam project, di dalam latihan. Itu .NET selalu menyediakan atau menyiapkan file project. Kemudian di dalam file itu nanti diisi dengan kelas. Kelas ini wadah. Jadi aplikasi itu wadahnya file. Dan file itu nanti isinya adalah kelas. Jadi file ini adalah wadah dari kelas. Aplikasi wadah dari file. Jadi kumpulan dari file dijadikan satu untuk membentuk suatu fungsi. Itu namanya aplikasi. Nah, kemudian di dalam file itu nanti ada kumpulan kelas. Jadi kelas-kelas itu dikumpulkan ke dalam file-file sesuai dengan fungsinya. Nah, di dalam kelas itu isinya apa? Isinya adalah fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsi sendiri isinya apa? Ya, ada logika, di dalam sini ada variabel, ada array, ada if, ada switch, ada for, ada while. Jadi di dalam fungsi itu nanti bisa ada variabel atau bisa juga ada array, kemudian ada if, ada switch, ada for, ada while. Nah, nanti di dalam kelas ini juga isinya fungsi sama nanti kalau misalnya butuh variabel, nanti bisa letakkan variabel ada di dalam kelas. Tapi di luar dari fungsi, bisa di dalam fungsi, bisa di luar fungsi untuk penggunaan dari variabel. Itu yang konsep tentang aplikasi. Jadi ini diperhatikan supaya kita tidak bingung ketika belajar membuat program. Kita akan ke VS Code untuk contohnya. Kita buka VS Code, kemudian kita akan siapkan foldernya. Kita isi dengan V21. Untuk video 21, kemudian seperti biasa kita akan ke terminal, kemudian kita masuk ke dalam folder V21. Kemudian kita buat projectnya .NET new console. Kemudian kita tunggu. File projectnya sudah selesai. Ini yang dimaksud bahwa di dalam sebuah aplikasi itu dari beberapa file, contohnya ini sudah disiapkan oleh .NET-nya. Jadi ini adalah file-file yang disiapkan oleh .NET untuk pembuatan dari project kita. Nah, kemudian berikutnya di dalam sini kita akan membuat sebuah file, ini program.js. Sekarang kita akan membuat file, di mana file ini akan kita isi dengan kelas. Jadi di dalam V21 ini kita ke sini. New file, kemudian kita akan buat v21.js. Jadi perhatikan ekstensinya adalah js, v21.js. js itu adalah singkatan dari C#. Kemudian kita enter. Sekarang kita punya sebuah file namanya v21.js. Kemudian di dalam sini ini tetap kita akan buat kelas di dalam sini. Yang pertama kita harus tentukan dulu namespace-nya. Namespace kita isi dengan V21. Namespace itu seperti sekolahan, di mana sekolah itu terdiri dari beberapa kelas. Saya akan buat sebuah contoh. Kelasnya yang pertama, kita akan ganti V21 ini dengan kalkulator. Jadi kita buat namanya kelasnya adalah kalkulator. Berikutnya kita buat lagi, kelas lagi. Kita akan isi dengan rumus. Perlu diingat untuk penulisan di dalam kelas, jadi nama dari kelas ini diawali dengan huruf besar. Kalau fungsi diawali dengan huruf kecil, jadi nanti kalau Anda menggunakan program, sudah belajar banyak program, nanti akan kelihatan kalau diawali dengan huruf kecil itu kita membuat namanya fungsi. Kalau huruf besar namanya adalah kelas. Caranya adalah kelas, kemudian nama dari kelas, kemudian mulai dan akhir. Mulainya ditandai dengan kurung-kurung awal, dan akhirnya ditandai dengan kurung-kurung awal tutup. Jadi kita punya dua kelas. Yang pertama adalah kelas kalkulator, yang kedua adalah kelas rumus. Di dalam namespace V21 ini seperti sekolahan, jadi ada beberapa kelas, misalnya kelas multimedia, kelas RPL, kelas akuntansi, dan seterusnya. Sekarang di dalam kelas kita akan buat sebuah fungsi sama seperti fungsi sebelumnya, hanya
kita tambahkan dengan kata publik void, misalnya kita isi dengan tambah. Kemudian jangan lupa fungsi selalu ditandai dengan buka kurung tutup kurung, baru kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini kemudian kita akan buat sebuah konsol ke write line, kita isi dengan tambah. Kita buat fungsi sederhana, kemudian kita buat lagi sebuah fungsi lagi. Jangan lupa setiap pembuatan fungsi di sini nanti kita akan belajar penggunaan dari kata awalan ini. Awalan ini punya beberapa, jadi ada 3 awalan. Void kali atau kurang dulu, kurang, kemudian seperti ini. Kemudian kita buat lagi console.writeLine, kemudian ini kita isi petik-petik kurang. Nah, ini contoh. Kemudian di dalam kelas rumus saya akan buat lagi sebuah fungsi publik, kemudian void, kemudian kita isi lingkaran. Jangan lupa buka kurung tutup kurung, baru kemudian kita isi dengan console.writeLine, kemudian kita isi dengan lingkaran seperti ini. Jadi di dalam namespace dalam file ini kita mempunyai 2 kelas, yaitu kelas kalkulator dan kelas rumus. Di dalam kelas kalkulator kita punya fungsi tambah dan fungsi kurang. Di dalam kelas rumus kita punya fungsi lingkaran. Kita Ctrl S. Berikutnya kita akan pindah ke dalam program.js. Kita akan coba menggunakan dari file ini di dalam program.js. Ini akan kita hapus. Kemudian di dalam sini kita buat namanya adalah using. Kemudian di dalam using ini kita akan masukkan namespace-nya yaitu V3. Kemudian kita kasih titik koma. Jadi kita selalu mengawalinya dengan mengambil semua nama file ini. Filenya ini adalah V21. Jadi dalam sini V21. Kemudian berikutnya kalau kita akan buat sebuah objek. Cara membuat objeknya adalah nama dari kelasnya ini. Kita akan buat kalkulator. Kemudian kita masukkan nama baru, yaitu misalnya hitung. Kemudian seperti ini. Kita isi dengan new. Kemudian kita masukkan nama dari kelasnya seperti ini. Nah, berikutnya, dengan memasukkan kelas ini ke dalam variabel atau objek, nah ini objeknya, maka isi dari kelas ini baru bisa digunakan. Jadi kalau ini belum dimasukkan ke dalam sebuah objek, maka isi dari kelas ini belum bisa digunakan. Nah, seperti ini cara memasukkan supaya kelas ini dimasukkan menjadi sebuah objek. Caranya ini nama kelas, kemudian ini nama objeknya, kemudian ini ada kata kunci atau keyword new, kemudian ini nama kelasnya lagi. Setelah ini baru kita pakai yang namanya adalah hitung, kemudian dot, titik, misalnya sini adalah tambah, jangan lupa kasih buka kurung tutup kurung. Nah, ini sekarang objek ini bisa memanggil fungsi tambah yang ada di dalam sini. Nah, fungsi kalau masuk gitu di dalam kelas ini namanya method. Jadi fungsi ini disebut dengan method. Jadi penamaannya dirubah dari fungsi menjadi method kalau dimasukkan ke dalam kelas. Nah, ini contohnya kita punya hitung tambah. Sekarang bisa kita Ctrl S, kemudian yang ini juga sudah Ctrl S. Kita akan coba jalankan. Kita lihat hasilnya. Kita akan tunggu. Nah, ini tambah. Sekarang kita di dalam kelas kalkulator ini ada 2 fungsi. Fungsi berikutnya adalah kurang. Berarti kita bisa jalankan lagi dengan cara memanggil nama objeknya. Kemudian kita panggil lagi kurang. Karena fungsi kita kasih buka kurung tutup kurung. Karena metode kita kasih buka kurung tutup kurung. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah tambah dan kurang. Nah, itu cara penggunaan dari kelas dan objek. Jadi kita belajar membuat kelas di dalam sini, kemudian kita membuat objek di dalam program.js ini karena
Yang dipanggil oleh C# pertama kali adalah program .cs ini. Dari sini dipanggil pertama kali. Kemudian kita buat sebuah objek. Jangan lupa ini using ini untuk mengambil semua isi dari file. Kemudian dalam sini adalah kelas. Ini adalah nama dari objeknya. Kemudian ini new, kata kunci, dan ini adalah kembali lagi ke kelasnya. Itu cara pembuatan objek. Setelah objek ini dibuat, objek bisa menggunakan semua yang ada di dalam kelas itu. Ini materinya. Berikutnya adalah tugasnya. Kita lihat tugasnya. Jelaskan kenapa sekolah membagi siswanya ke dalam kelas-kelas. Kenapa tidak dibuat dalam satu kelas saja. Nah, ini contoh. Jadi di dalam dunia nyata, kenapa sekolah itu membagi siswanya ke dalam kelas, supaya gampang diatur. Jadi yang sama-sama dikumpulkan ke dalam kelompok yang sama. Contoh, kelas 10 RPL akan masuk ke dalam kelas 10 RPL karena peminatannya sama. Jadi misalnya kelas 10 akuntansi akan masuk ke dalam kelas 10 akuntansi sesuai dengan peminatan. Nah, di dalam program juga sama. Nanti program atau fungsinya itu dimasukkan ke dalam kelas-kelas yang mempunyai kesamaan. Jadi ada beberapa kesamaan, makanya dibuat ke dalam satu kelompok-kelompok atau grup. Ini sama. Kalau di sekolah juga dibagi ke dalam kelas-kelas supaya gampang diatur, gampang dikelola, gampang dicari kalau butuh-butuh. Nah, itu. Kemudian berikutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan objek. Objek itu adalah sebuah variabel yang diisikan dengan kelas. Jadi kalau sudah dikasih new, kemudian nama kelasnya, maka secara otomatis dia akan menjadi objek. Dia harus dibuat objek dulu, supaya yang ada dalam kelas itu bisa digunakan. Nah, itu yang dipahami. Harus dibuat objeknya dulu, supaya yang ada dalam kelas itu bisa digunakan. Kemudian buat program menggunakan kelas. Saya akan berikan contohnya. Contohnya seperti ini. Saya buat sebuah aplikasi untuk menghitung luas persegi panjang. Caranya ini diminta masukkan panjang, kemudian simpan di variabel P, kemudian masukkan lebar, simpan di variabel L. Kemudian kita membuat sebuah objek yang namanya adalah rumus. Di dalam C# huruf besar kecil itu beda. Jadi rumus dengan R besar dan rumus dengan R kecil itu beda. Jadi sekarang kita buat objek namanya rumus dari kelas rumus, kemudian ini new rumus. Kelasnya ini kita akan lihat di dalam v21.cs ini. Kelasnya ini yang dibuat jadi kelas ini rumus. Kemudian di dalam sini ada fungsi, lingkaran, dan persegi panjang. Karena ini mengandung kata return, seperti yang sudah kita pelajari, return, maka yang void ini diganti dengan tipe datanya. Tipe data yang kita pakai adalah integer. Jadi yang dimasukkan adalah parameter. Sama seperti ketika kita belajar materi tentang fungsi. Nah, di dalam ini parameternya P, parameternya L, kemudian kita ada return P kali L. Jangan lupa yang ini diganti dengan tipe data. Jadi kalau ada return, sebelum nama dari fungsi atau metode ini diganti dengan tipe datanya. Kalau ini integer berarti kita pakai integer. Berikutnya, setelah kita buat objeknya, kemudian saya membuat sebuah variabel luas. Isinya adalah saya manggil dari rumus. Karena kita sudah punya objek namanya rumus. Berarti si rumus ini sudah bisa menggunakan metode atau fungsi persegi panjang yang ada di dalam kelas rumus ini. Nah, jadi kita panggil, ini adalah metodenya, parameternya adalah P dan L, kemudian disimpan di dalam variabel luas. Setelah disimpan dalam variabel luas, berikutnya ini akan ditampilkan ke dalam sini. Luas persegi panjang dengan L sama dengan P, P-nya ini diambilkan dari dalam sini. Kemudian L kecil, nah L-nya diambilkan dari sini. Kemudian adalah luas, luas ini diambilkan dari sini. Kita coba jalankan. Kita jalankan. Kita tunggu, masukkan panjang, misalnya 4, kemudian lebarnya 6. Luas persegi panjang dengan L sama dengan 4. Nah, ini ada keliru, berarti yang ini kita ganti P. Jadi, ini kita ganti dengan P, kita Ctrl S. P4 dan L6 adalah 24. Kita coba jalankan lagi. Kita akan masukkan panjang, misalnya panjangnya adalah 6, kemudian lebarnya adalah 4. Nah, ini luas persegi panjang dengan P sama dengan 6 dan L sama dengan 4 adalah 24. Jadi 6 kali 4 ini adalah 24 sesuai
dengan metode atau fungsi yang kita letakkan di dalam kelas rumus ini. Nah, itu materi yang kita pelajari. Jangan lupa untuk tugasnya silakan diisi. Ini jelaskan ini, silakan diisi seperti yang sudah jelaskan di awal video, Kemudian jelaskan apa yang dengan objek. Nah, silakan itu juga ditulis, diterjemahkan di sini. Kemudian buat program menggunakan kelas. Saya sudah berikan contohnya. Ini silakan diisi supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan. Dan jangan lupa filenya ini diupload ke kitab masing-masing sebagai dokumentasi dari pembelajaran kalian. Itu saja materinya, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.